Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Alina Fatimah. Hari ini saya akan presentasikan tentang kasus pagar laut. Pada awalnya, diawali pada tanggal 8 Januari 2025 yang membuat lumayan gempar karena adanya pagar bambu yang terpasang sejauh 30,6 km di pesisir Desa Kohot, Kabupaten Tangerang Selatan. Hal ini tentu membuat aktivitas nelayan menjadi terganggu. Dari sudut pandang pihak tergugat, beliau menganggap bahwa tanah ini terkena abrasi. Maka tanah ini memiliki SHM dan juga HGB, membuat aparat pun kebingungan. Lalu pemilik tanah itu pun membela diri dengan argumen bahwa mereka secara sah memiliki tanah tersebut. Sertifikat tanah merupakan bukti atas hak tanah yang sah menurut hukum di Indonesia. Mereka mungkin akan mengajukan bahwa pembangunan pagar laut yang dilakukan melanggar hak mereka sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat yang mereka miliki. Pihak tergugat bisa merujuk pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa sertifikat tanah adalah bukti yang sah mengenai hak atas kepemilikan tanah. Dengan dasar ini, mereka bisa membela diri bahwasannya pagar laut yang didirikan di atas lahan mereka, baik itu untuk pembangunan proyek ataupun pemanfaatan ruang laut, melanggar hak atas tanah mereka. Kemudian, dari sudut pandang Menteri ATR BPN tentang tanah musnah serta, Menteri ATR atau BPN dan BPN dapat mengemukakan pendapat bahwa dalam kasus ini, tanah yang dimaksud dianggap musnah. Hal ini berkaitan dengan perubahan status tanah yang semula digunakan untuk kegiatan tertentu seperti pemukiman atau pertanian menjadi bagian dari kawasan laut atau lahan yang terendam oleh air laut menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tanah yang terkena perairan atau laut bisa berubah statusnya dan ini bisa dijadikan dasar untuk menganggap tanah tersebut musnah. Hal ini membuat Menteri ATR dan BPN menindaklanjuti kasus tersebut dan dibawa ke pihak berwajib. Dari sudut pandang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang dirugikan, masyarakat sekitar yang tentu saja sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan terdampak langsung dari adanya pembangunan pagar laut. Memandang situasi ini dari sudut pandang kerugian ekonomi dan sosial, mereka akan berpendapat bahwa proyek bangunan pagar laut ini menyebabkan hilangnya akses mereka ke laut yang menjadi sumber kehidupan utama mereka. Karena mereka harus memutar dan memerlukan waktu lebih banyak untuk bisa sampai ke laut. Gitu. Keberadaan pagar laut yang menghalangi akses nelayan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk menggali sumber daya alam secara bebas. Analisis produk hukum yang bermasalah. Di sini ada validitas sertifikat tanah dan juga prosedur pengadaan tanah. Untuk dikaitkan dengan prinsip hukum yang dilanggar, di sini ada 4, yaitu asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan juga asas proporsionalitas. Dan untuk sertifikat kepemilikan pagar laut, sertifikat kepemilikan pagar laut dapat berupa sertifikat hak guna bangunan atau HGB atau sertifikat hak milik atau bisa kita tahu singkat dengan SHM. Sertifikat HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, dapat diberikan kepada individu atau badan hukum. Berlaku untuk tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Jangka waktu HGB itu 30 tahun. Sementara untuk SHM adalah dokumen penting dan bersifat rahasia menjadi bukti kepemilikan sah atas tanah ataupun bangunan. Dan juga SHM dikeluarkan oleh BPN melalui pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sekian presentasi analisis kasus pagar laut dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.